wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitasnya. Sebelumnya kita telah mempelajari penggolongan senyawa hidrokarbon dan kita dapat membedakan senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Kali ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa hidrokarbon alkana, alkena, dan alkuna. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu dapat menentukan senyawa alkana, alkena, dan alkuna sesuai aturan EU-PACH, yaitu International Union and Pure Applied Chemistry. Baik, pertama kita akan membahas tata nama senyawa alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon dengan ikatan antar atom C merupakan ikatan tunggal atau ikatan jenuh. Rumus umum dari senyawa alkana ini adalah CnH2n+2. Sebelumnya kita telah mempelajari nama golongan alkana. C1H4 adalah metana, C2H6 etana, C3H8 propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 heksana, C7H16 heptana, C8H18 oktana, C9H20 nonana, dan C10H22 dengan nama dekana. Jika satu atom H dihilangkan dari alkana, maka akan membentuk suatu gugus yang disebut dengan alkil. Nama alkil sama dengan alkana, hanya menggantikan kata ana menjadi il. Misalnya seperti alkana CH4 namanya adalah metana, maka pada alkil namanya adalah metil. Lalu C2 adalah etana, pada alkil namanya adalah etil. C3 isopropil. Kemudian jika bentuknya bercabang seperti ini namanya adalah isopropil. Dan pada C4 bentuknya bercabang namanya isobutil seperti ini. Dan selanjutnya ada C4 cabangnya seperti ini, namanya adalah tersier butil. Kemudian ini adalah dari gugus alkil. Nama senyawa hidrokarbon aturannya telah ditetapkan oleh ilmuwan yang ada dalam wadah organisasi EU-PACH. Nah, bagaimana tata nama senyawa hidrokarbon alkana? Pertama, jika alkana tidak bercabang, nama alkananya adalah sesuai dengan jumlah atom C-nya. Kemudian diberi awalan N yang artinya normal. Contohnya seperti ini. CH3, CH2, CH2, CH3. Jumlah atom C-nya ada 4. Alkana namanya adalah butana, maka di sini namanya adalah N-butana. Selanjutnya, tata nama alkana bercabang. Untuk alkana bercabang, pertama tentukan rantai atom C terpanjang atau rantai induknya. Rantai induk kita hitung dari ujung ke ujung atom C yang terpanjang. Misalnya pada senyawa berikut. Jika kita hitung dari ujung kiri, CH3, CH2, CH, lalu dibawa ke bawah CH2, CH3, maka terdapat 5 atom C. Tetapi jika kita hitung CH3, CH2, CH, CH2, CH, CH3, di mana dari ujung kiri lalu dibawa ke atas, maka terdapat 6 atom C. Maka rantai terpanjangnya adalah 6 atom C, yaitu heksana. Bila terdapat atom C yang tidak termasuk dalam rantai induk, maka ini yang disebut alkil atau cabangnya. Selanjutnya, rantai induk diberi nomor. Penomoran dimulai dari cabang yang terdekat. Misalnya pada senyawa berikut. Jika kita hitung dari ujung kiri, maka cabang terletak pada atom C ketiga. Tetapi jika kita hitung dari ujung atas, maka rantai cabangnya terdapat pada atom C kedua. Bila terdapat dua gugus alkil sejenis, maka nomor letak alkil diulang dan nama alkil cukup sekali saja. Dan diberi awalan di jika alkil sejenisnya terdapat 2,
tri jika jumlah alkil sejenisnya ada 3, dan tetra jika jumlah alkil sejenisnya ada 4, dan seterusnya. Misalnya pada senyawa berikut, jika kita lihat pada senyawa cabang metil ada 2, yaitu terletak pada nomor 2 dan nomor 6, maka namanya cukup disebut cabang alkilnya di nomornya yaitu 2 dan nomor 6, dan nama cabangnya cukup disebut sekali, maka namanya yaitu 2,6 dimetil. Kenapa di? Karena dia cabang alkil sejenisnya ada 2. Penulisan nama alkil atau cabang diurutkan sesuai urutan abjad huruf depan alkil. Misalnya metil dan etil, M dan E, maka disebut terlebih dahulu etil baru kemudian metil. Contohnya pada senyawa berikut, namanya adalah 3 etil 2,4 dimetil heksana. Di sini disebut terlebih dahulu etil baru kemudian metil. Dan untuk penulisan nama alkana itu nomor cabang, nama cabang, dan nama rantai induk. Misalnya pada senyawa berikut, nomor cabang 3 dan nomor 2 4, yaitu 3 etil 2,4 dimetil dan rantai induknya yaitu heksana, maka namanya 3 etil 2,4 dimetil heksana. Selanjutnya senyawa alkena. Senyawa alkena adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh, di mana dalam struktur ikatannya terdapat ikatan rangkap 2. Rumus umum dari senyawa alkena adalah CnH2n. Sebelumnya kita juga telah mempelajari nama golongan alkena. Jika C-nya 2H4 namanya adalah etena, C3H6 namanya adalah propena, C4H8 namanya adalah butena, dan seterusnya. Nah, bagaimana tata nama senyawa alkena menurut aturan IUPAC? Tata nama alkena tidak bercabang. Untuk alkena tidak bercabang, nama alkena sesuai dengan jumlah atom C-nya dan diberi awalan nomor letak ikatan rangkap. Yang perlu diperhatikan di sini adalah yaitu ikatan rangkapnya. Jika pada alkana nomor terendah terletak pada cabang alkilnya, tetapi jika di alkena ini ikatan rangkap mendapatkan nomor terendah atau nomor terkecil. Misalnya pada contoh ini dapat kita lihat namanya adalah 2-butena. Di sini 2 karena ikatan rangkap 2-nya terdapat pada atom karbon kedua. Selanjutnya alkena bercabang. Untuk alkena bercabang, rantai induk pada alkena bercabang adalah rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Dan ikatan rangkap mendapatkan nomor terendah atau nomor terkecil. Misalnya pada senyawa berikut, 4-metil 2-pentena. Di sini penomoran dimulai dari ujung kiri karena ikatan rangkap terdapat pada atom C kedua. Jika kita mulai dari ujung kanan, maka ikatan rangkap terdapat pada atom karbon ketiga. Maka penomoran dimulai dari ujung kiri. Namanya adalah 4-metil 2-pentena. Selanjutnya yaitu alkuna. Alkuna adalah kelompok senyawa hidrokarbon tidak jenuh di mana struktur ikatannya terdapat ikatan rangkap 3. Untuk rumus umumnya CnH2n dikurang 2. Dan sebelumnya juga kita telah mempelajari nama golongan alkuna. Jika C2H2 namanya adalah etuna, C3H4 namanya adalah propuna, C4H6 namanya adalah butuna, dan seterusnya. Nah, bagaimana tata nama senyawa alkuna menurut aturan IUPAC? Tata nama alkuna menurut aturan IUPAC sama halnya dengan tata nama alkena, hanya menggantikan akhiran ena menjadi una. Misalnya pada tata nama alkana tidak bercabang, contohnya di sini namanya adalah 2-pentuna. Jika kita hitung dari ujung kiri, maka ikatan rangkap 2 terdapat pada
terdapat pada atom karbon kedua. Tapi jika kita hitung dari ujung kanan, maka ikatan rangkap tiganya terdapat pada atom C keempat. Maka yang benar adalah 2 pentuna. Nah, dan bagaimana untuk senyawa alkuna bercabang? Sama halnya dengan alkena, contohnya seperti ini. Namanya adalah 4-metil-2-pentuna. Kenapa namanya seperti itu? Karena ikatan rangkap 3 terdapat pada atom karbon kedua dan cabang metil terdapat pada nomor 4. Maka namanya 4-metil-2-pentuna. Baik, untuk kesimpulan pembelajaran kali ini, yang pertama, tata nama senyawa alkana. Untuk alkana tidak bercabang, namanya sesuai dengan jumlah atom karbonnya dan diberi awalan N, yaitu normal. Dan untuk alkana bercabang, pertama kita tentukan rantai atom C terpanjang atau rantai induknya. Kemudian diberi nomor, dan pemberian nomor ini dimulai dari cabang yang terdekat atau cabang mendapatkan nomor terkecil atau terendah. Untuk pemberian nama alkana ini yaitu nomor cabang, nama cabang, dan nama rantai induk. Yang kedua, tata nama senyawa alkena. Untuk senyawa alkena tidak bercabang, di sini dia sesuai dengan jumlah atom C-nya dan diberi awalan nomor letak ikatan rangkap. Dan untuk ikatan alkena yang bercabang, di sini pemberian namanya sama halnya dengan menentukan jumlah atom C terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 di sini ia mendapatkan nomor terendah. Dan untuk tata nama senyawa alkuna, di sini pemberian tata nama senyawa alkuna sama halnya dengan alkena, hanya menggantikan akhiran ena menjadi una. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.